Afwan Ustaz, saya mau bertanya apa yang harus saya dan suami lakukan jika ada pertengkaran di antara kakak ipar dan mertua yang mengakibatkan perang dingin dan putusnya silaturahim. Kondisi ini sudah berlangsung selama bertahun-tahun dan belum terselesaikan hingga saat ini. Saat ini keadaan semakin memburuk setelah kakak ipar perempuan kakak suami saya meninggal. Kemudian ada kejadian beberapa bulan lalu ketika mertua merasa disingkirkan oleh menantunya, suami kakak ipar saya. Gimana ya? Memburuk setelah kakak ipar perempuan kakak suami saya meninggal. Kemudian ada kejadian beberapa bulan lalu ketika mertua merasa disiksa oleh menantunya, suami kakak ipar saya. Suami kakak ipar saya. Oh. Dan seakan-akan dibatasi menemui cucu-cucunya. Kakak suami saya. Oh, kakak ipar saya, ya. Oke. Sedangkan keluarga besar yang lain selalu diundang dan difasilitasi untuk bersilaturahmi dengan mereka sehingga suatu saat adik ipar yang merasa sakit hati melihat ibunya mertua menangis karena merasa tersingkirkan. Ia menulis WhatsApp kepada semua keluarga tentang rasa sakit hati ibunya. Namun tanggapan keluarga itu nampaknya adik ipar lah yang saat ini yang salah. Suami saya selalu mengajak adiknya adik ipar untuk mengalah sebagai adik. Akhirnya adik ipar kembali mencoba menyambung silaturahim kepada suami kakak ipar saya dengan WhatsApp dan telepon, namun tidak pernah dibalas. Adik ipar saya ini dekat sekali dengan beliau. Saya dan suami sudah mencoba melakukan beberapa hal seperti mencoba pasang status dan memberikan link kajian mengenai silaturahim, hukum perang dingin di grup keluarga. Hukum perang dingin itu maksudnya? Oh ya. Menyarankan agar mertua bergerak berdamai lebih dulu. Insya Allah selalu berusaha mendoakan mereka, namun semua usaha kami terus masih nihil, belum membuahkan hasil. Sepengetahuan saya selama ini mertua dari dulu sering sekali mengundang seluruh kakak ipar untuk silaturahim. Sebaliknya keluarga kakak ipar jarang sekali mengundang mertua, tapi malah sering mengundang adik-adik mertua saya dan keluarga besar yang lain. Saya dan suami sendiri tidak merasa bersalah jika tidak diundang, tidak merasa bermasalah jika tidak diundang, tapi tidak demikian dengan pemikiran mertua saya. Mertua sempat berucap, ya sudah saya tidak mau sakit hati lagi, biarlah mereka menjauh. Akhirnya sekarang hubungan keluarga ini benar-benar putus dan saya tahu ini adalah dosa besar. Tenang. Apa yang harus kami lakukan untuk menyambung kembali hubungan antara keluarga kakak ipar dan mertua ini? Apakah dosa jika saya dan suami mendiamkan saja keadaan ini, dan apakah keluarga besar yang mengetahui perang dingin ini dan membiarkannya juga ikut berdosa? Mohon nasihat Ustaz, selalu ada jalan keluar yang baik untuk semua pihak. Jazakallahu khairan, barakallahu fikum. Makasih banyak. Yang pertama, singkat aja, ini menunjukkan insya Allah tanda kebaikan dari penanya, karena penanya tidak masuk ke dalam proksi atau masuk dalam sekutu atau koalisi siapapun ya, tapi berusaha menyelesaikan masalah. Ini pahala besar buat penanya. Yang kedua, namun semua usaha kami tersebut masih nihil, belum membuahkan hasil. Keliru, gak ada yang nihil, hadirin. Di sisi Allah gak ada yang nihil, karena keberhasilan itu bukan damai atau tidak. Keberhasilan adalah fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Dan kita nggak dituntut untuk harus menjadi damai, kita dituntut untuk islah semampu kita. Kalau kita sudah berusaha islah semampu kita, tapi belum Allah takdirkan, maka memang mungkin itu yang terbaik dari Allah Subhanahu Wa Taala, pasti banyak hikmah. Jadi pasti ada hasil dan hasilnya besar, dan islah itu pahalanya besar banget gitu. Seperti pahala orang yang qiyamul lail dan berpuasa, puasa sunnah, ini pahala besar. Terus yang ketiga, sekali lagi masalah dalam keluarga atau masalah sosial, intinya itu bukan di kasus, bukan. Intinya di hati. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ya, ayat 35 tentang konflik dalam keluarga. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Iyurida islaha yuwaffiqillahu bainahuma." Jika kedua belah pihak benar-benar jujur menginginkan islah, Allah akan islahkan mereka berdua. Iyurida islaha, kalau benar-benar jujur mau islah, Allah akan islahkan. Jadi ini pokoknya masalah rumah tangga, kalau konflik ya gitu loh. Kecuali kalau sebuah kesalahan yang harus berakhir dan seterusnya. Tapi kalau konflik atau keluarga besar, ini bukan substansi masalah, ini masalah hati udah.
Seberat apapun masalah, kalau hati jujur dan ingin islah, hitungan menit hadirin islah. Islah itu bukan masalah teknis. Islah itu masalah hati. Iyurida islaha yuwaffiqillahu bainahuma, gitu loh. Jadi ini yang perlu kita camkan bersama. Jadi poinnya adalah sebagaimana kita berusaha secara teknis, coba berusaha obati hati yang bertikai. Itu poinnya. Karena selama hati nggak diobati, nggak akan ada deadlock terus. Deadlock. Masalah kecil, kalau hati sakit itu puluhan tahun. Tapi masalah besar, kalau hati itu tulus, itu selesai dengan hitungan menit, bukan jam, menit hadirin sekalian. Ini yang perlu kita camkan. Antum melihat pihak yang bertanggung jawab atas wafat dan terbunuhnya para sahabat di perang Uhud itu masuk Islam. Khalid bin Walid masuk Islam. Abu Sufyan masuk Islam. Ada konflik dengan keluarga korban di perang Uhud? Gak ada. Bayangkan. Kenapa? Hati bersih. Ini penyebab suami mereka meninggal, ayah mereka meninggal, masuk Islam. Nggak ada demo mengatakan jangan terima masuk Islam, enak aja udah bunuh bapak saya, masuk Islam masuk surga lagi. Nggak bilang gitu. Diterima. Ini masalah hati. Pokoknya kaidah, kalau ada masalah di keluarga kita, konflik kayak gini, itu bukan masalah teknis, masalah hati. Maka perbaiki hati-hati kita. Jadi bicara core, bicara akar masalah. Sama kayak demam. Demam itu simptom. Jangan fokus ke demamnya. Kita harus tegakkan diagnosa apa akar penyakit dalam tubuh kita. Kalau kita hanya fokus pakai paracetamol, nggak akan menyelesaikan masalah inti. Demam itu macam-macam. Itu simptom. Yang jadi rumit itu bukan inti masalah. Inti masalah di hati. Kalau hati mentauhidkan Allah, ikhlas kepada Allah, selesai. Biidnillahi ta'ala. Ini bisa disampaikan. Subhanaka wa syukur la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.